Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 27 Februari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rancangannya Sempurna. Rancangannya Sempurna. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya pasal yang ke-14, ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar mempercayai bahwa kehidupan ini ada yang mengatur, kehidupan ini ada yang merancang, dan rancangan aturan yang dibuat dan dibentuk oleh yang bersangkutan, yaitu Allah sendiri, adalah rancangan sempurna dan adalah aturan yang paling luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, rancangannya sempurna. Yesaya 14 ayat 27 berkata, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Itulah rancangan Allah yang sempurna, tidak ada yang bisa menghambat, tidak ada yang bisa menggagalkan, dan tidak ada yang bisa merubahnya, karena rancangan Allah adalah sempurna. Sahabat seperjalanan, dalam setiap kehidupan kita tentu punya planning, kita punya rencana, dan kita punya rancangan untuk hidup setiap sahabat seperjalanan dalam menghadapi kehidupan ini. Dari kecil kita sudah belajar, saya akan sekolah, menyelesaikan SD, SMP, SMU, kemudian saya akan merancang, memasuki kuliah bidang yang saya kuasai. Setelah kuliah mungkin saya akan bekerja sekian tahun, kemudian menyiapkan pasangan hidup, lalu kemudian menikah pada umur berapa, lalu berencana akan punya anak 1, 2, atau tidak punya anak sama sekali. Lalu kita merancang banyak hal dalam hidup kita. Sahabat seperjalanan, setiap rancangan-rancangan yang kita buat, agar rancangan kita yang sudah kita buat, yang sudah kita tentukan, menjadi rancangan yang diperkenan oleh Allah, maka perlu setiap rancangan, rencana-rencana hidup kita, itu dibawa ke hadapan Tuhan. Memohon hikmat kepada Tuhan. Kalau rancanganku adalah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, ya Bapa, ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan, memberikan tuntunan, memberikan bimbingan, sewaktu aku menjalaninya, semuanya bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian, rancangan-rancangan yang kita buat jangan berdiri sendiri, tetapi sewaktu rancangan yang kita buat itu kita serahkan terlebih dahulu kepada Allah, dan Allah berkenan. Kita menguji dulu apakah rancangan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah rancangan yang dibuat itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak, maka kita akan mengubahnya. Kalau kemudian itu benar, maka kita jalanilah dengan sebuah keyakinan bahwa setiap rancangan yang kita buat, rencana planning hidup yang sudah kita buat dan kemudian kita akan lakukan, kita tidak berjalan sendiri. Ada Allah yang bersama, sehingga sewaktu rancangan, rencana hidup, tujuan, cita-cita yang kita mimpikan, yang kita inginkan, kita taruh di hadapan Tuhan dan kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan, maka pada saat itulah sahabat seperjalanan, engkau sedang tidak berjalan sendiri untuk mewujudkan rancangan, rencana yang sudah dibuat, namun engkau berjalan bersama, yaitu bersama dengan Allah. Allah yang merancangkan semua yang terjadi dalam kehidupan ini adalah rancangan yang terbaik. Setiap kita melihat alam, kita sangat terkagum-kagum, sedemikian banyak tumbuh-tumbuhan, sedemikian banyak buah-buahan, sedemikian luar biasa indahnya gunung, indahnya langit, indahnya bintang, bulan, matahari. Dengan demikian sahabat seperjalanan, tidak ada rancangan yang gagal di dalam Tuhan. Rancangannya sempurna. Dan setiap hidup kita pun sahabat seperjalanan ada rancangan, ada rencana Allah yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dengan demikian, sewaktu kita punya rancangan, kita taruh di hadapan Tuhan. Ya Bapa, ya Kristus, ya Roh Kudus, aku punya rencana, aku taruh rancanganku, rencanaku, mimpiku, planningku ke hadapan Engkau.
Tuhan berikanlah hikmat bijaksana, apakah semua rancangan ini sudah benar, sudah sesuai dengan jalan dan kehendak-Mu? Kalau sudah, maka Bapa, kami percaya Engkau akan bersama dengan aku untuk menjalani semuanya dan aku tidak sendiri. Karena ada Allah yang menyertai, yang menolong, yang akan mewujudkan setiap rencana. Karena kalau dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak pernah sanggup dan tidak pernah akan bisa mewujudkan setiap rancangan yang ada. Oleh sebab itu ya Bapa, berkenanlah Engkau hadir. Dan Tuhan memang berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau. Sahabat seperjalanan, rancangannya sempurna. Kalau dalam perjalanan hidup kita, kemudian kita mengalami berbagai macam kendala, berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan, itu bukan berarti Tuhan tidak sedang beserta dengan kita. Namun di dalam proses untuk mencapai semua cita-cita dan mimpi, itu kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Dan Tuhan seringkali membiarkan kita melewati sebuah proses terlebih dahulu. Proses-proses dan pengalaman hidup yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang kita tidak sukai, yang menyusahkan, yang mungkin bahkan bisa membuat kita putus asa. Mengapa aku sudah menjalaninya Tuhan, namun belum berhasil? Ketidakberhasilan itulah yang sesungguhnya kebaikan Allah yang sedang diberikan kepada setiap sahabat seperjalanan. Agar kita tahu bahwa untuk mencapai sesuatu, ada sebuah proses yang harus dijalani. Ada perjuangan yang dengan air mata dan keringat yang kita keluarkan. Namun, satu hal janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah merancangkan hal yang indah, yang baik dalam hidup setiap sahabat seperjalanan, maka semuanya akan benar dan amin dan akan terwujud. Sehingga biarlah sahabat seperjalanan, apapun bentuk rancangan, apapun bentuk rencana, apapun bentuk mimpi dan cita-cita, bawalah terlebih dahulu kepada Allah, memohon perkenanan Tuhan, memohon kekuatan Tuhan, sehingga kita sanggup untuk menjalaninya. Jangan kita berjuang dan berjalan sendiri, karena sehebat-hebat manusia punya keterbatasan. Namun sewaktu kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan sanggup menyelesaikan semuanya bersama dengan setiap sahabat seperjalanan. Sahabat seperjalanan, engkau sedang berencana apa? Mungkin menikah, mencari pekerjaan, pindah ke luar negeri, atau sedang berencana membeli sesuatu, atau sedang berencana untuk aspek-aspek yang lain. Maka nyatakanlah semuanya itu kepada Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengerti, Allah yang maha memahami. Maka Allah juga akan membimbing setiap kita masing-masing untuk mencapai sebuah keindahan, yaitu rancangan yang sempurna. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita belajar di dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan studi bagi sahabat seperjalanan yang masih studi, dalam kehidupan bergaul di tengah-tengah masyarakat. Tuhan sedang merencanakan sebuah rancangan yang indah dalam hidup kita masing-masing. Apa tujuan rancangan itu pada dasarnya? Agar hidup kita bisa memuliakan Allah, agar hidup kita bisa menjadi duta-duta Kristus kepada dunia yang gelap dan berdosa ini, sehingga mereka boleh mengalami kasih Allah dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Sahabat seperjalanan, ingatlah ayat dari Yesaya 14 ayat ke-27. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat rancangan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingatlah rancangannya sempurna. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.